Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa ala man naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi fi tarain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, Raisul Masjid Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Ikaz, ya, para astazid, para hujat, semua hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita doain guru-guru kita, orang-orang tua kita, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah malam Selasa ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah, Mamil Fadil Syekh Muhammad bin Samarqandi ila urihim nafaqah hadzal muslim hadzal masjid nasj hadzal masjid wa ri'abaina Muhammad ila hadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Daihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah buat guru kita Ki Haji Soheh Muhammad Soheh Usman. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah binyati syifa wa sihah khususan li ustadzina Syekhina Usman syifaan ajilan ila hadrat Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, masih babu haulil maut wa syiddatih. Wa ruwiya an Abdullah ibni Maswar al-Hashimi qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala ji'tuka litu'allimani min ghara'ibil ilmi qala ma sana'ta fi ra'sil ilmi qala wa ma ra'sul ilmi qala hal arafta rabba azza wa jalla qala na'am qala fama za fa'alta fi haqqih qala ma sya Allah qala wa hal araftal mauta qala na'am qala fama za a'datta lahu qala ma sya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tanbihul Ghafilin lil Faqih Abu Lais Samarqandi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Maswar al-Hashimi, dia bilang telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasul, lalu kemudian dia bilang, kata dia begini sama Nabi, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, aku datang kepada kamu agar engkau mengajarkan kepada aku yang namanya gharaibul ilmi, ilmu-ilmu yang sulit, ilmu-ilmu yang unik, yang aneh, ya, gitu. Ya, jadi diminta diajarin itu. Mana orang ini orangnya rada aneh juga, nanya yang kagak-kagak, ya kan, kalau model kayak gitu. Minta kasih tahu min gharaibul ilmi, ilmu yang aneh, ilmu-ilmu yang pelik, ilmu yang sulit, ilmu yang susah, ada bahasanya pokoknya. Lalu Nabi sih nggak gimana-gimana, ditanya aja. Qala ma sana'ta fi ra'sil ilmi. Apa yang sudah kau perbuat? Apa sudah yang kau lakukan dalam urusan pokok daripada ilmu itu sendiri? Lalu dia nanya, wa ma ra'sul ilmi? Ya Rasul, pokok atau induk atau inti daripada ilmu itu apa ya Rasul? Ya dia itu aja dia kagak ngerti, nanya ilmu yang susah katanya. Ya kan? Tapi Nabi mah nggak marah, dia mana mana orang nanya namanya.
Lalu kemudian dia nggak tahu tuh wa ma ra'sul ilmi. Ya. Pokok daripada ilmu itu apa ya? Lalu Nabi nanya lagi sama ini orang. Hal arabta rabba azza wa jalla? Apakah kau kenal? Apakah kau tahu Allah Subhanahu wa taala? Rabbul jalla jalalah. Ya. Kenal enggak sama Allah bahasa? Maka dia jawab, "Ya, saya kenal." Naam, ya, kenal. Lalu Nabi nanya, "Apa yang telah kamu lakukan ya terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala?" Jadi kalau bahasa kita, ente kenal sama Allah, kenal. Lantas haknya Allah yang udah ente kerjain apaan aja? Gitu. Kalau emang kenal, gitu kan kenal. Ngakunya kenal, kan gitu. Kenalnya di mana? Kapan kan gitu. Kalau kita tanya gitu, kenal sama Allah, kenal. Di mana kenalnya kan gitu. Nabi enggak tanya hak daripada Allah yang sudah kamu tunaikan apa? Maka jawabnya apa? Masya Allah. Pokoknya apa aja yang Allah kehendakin udah. Gitu jawabnya begitu aja, ngaco kalau kita bilang. Apa aja yang Allah kehendakin. Jadi berarti dia gak ngerti. Ini jawaban orang gak ngerti ngaco. Gitu. Makanya kalau kita tanya orang nih jawabnya ngaco, udah jangan diterusin. Dia kagak ngerti udah, diem aja udah. Gitu Nabi. Lalu ditanya lagi nih. Wahal araftal mauta? Ente tahu mati? Tahu. Gitu, tahu. Lalu kata Nabi, ya kalau mati tahu dah kita ya, mati pokoknya rohnya hilang, mati udah tuh pokoknya dah. Ya udah Nabi paham, dia tahu udah mati, urusan mati. Lalu Nabi juga nanya, "Famaza a'adatta lahu?" Lantas apa yang sudah kau persiapkan untuk kematian itu? Jawabannya apa? Masya Allah. Ya. Apa aja yang Allah kehendakin udah. Gitu. Jawabannya ngaco lagi kata Nabi, ngaco lagi nih orang jawabannya ya. Lalu kemudian kata Nabi izhab. Kata Nabi udah sono pulang dah ya. Izhab pulang, pergi pulang kata Nabi bilang, fahkum bima huna. Kerjakan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Kerjakan tuh yang namanya persiapan buat mati tadi. Kan itu udah tahu mati. Lalu apa yang udah dikerjain? Apa kehendaknya Allah aja dah, ya nggak bisa begitu. Sekarang Nabi bilang, udah sekarang ente pulang, kemudian ente kerjain tuh persiapan buat yang namanya kematian. Gitu. Lalu kemudian nanti summa ta'ali hatta u'allimak. Ntar datang lagi kalau udah ente kerjain tuh, ente datang kembali, nanti akan aku ajarkan kepada kamu yang tadi ditanya tuh. Gharaibul ilmi, ilmu-ilmu yang sulit. Ya, ilmu-ilmu yang susah. Yang aneh dah pokoknya. Ya hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi. Lalu kemudian falamma ja'ahu ba'da sinin. Lalu tatkala udah berlalu beberapa tahun. Jadi enggak cukup setahun nih dia belajar. Ya, masalah mempersiapkan mati. Nah, kita aja kan persiapan mati buat kita apaan? Saya tanya, ada enggak yang udah beli kain kapan di rumah? Hah? Kalau enggak ada Ustaz Satipin banyak kain kapan no. Ya, itu kan persiapan mati juga salah satunya yang jelas. Kalau amal soleh nah kita udah tahu. Saya tanya punya kuburan nggak buat mati? Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang kaya tuh kadang-kadang dia udah pada beli kuburan belum mati. Coba cek dano. Di Jeruk Purut itu banyak kuburan gak isinya masih kosong. Udah dibeli. Yang begitu aja ingat sama kuburan. Masa kita nggak pernah mikirin kuburan? Ya rumah kita gede, kontrakan banyak, kuburan belum punya. Pikirin tuh. Kalau perlu booking di PLN. Nih jangan lupa apa-apain nih. Pokoknya selama gue hidup gue bayar tiap bulan GoPay. Lo jangan apa-apain nih. Ya lo jangan kasih orang. Nah kalau gue mati gue maunya di sini nih. Kuburan penting. Hadirin rahimakumullah. Ya walaupun kita ziarah di mana aja nyampe baca doa, tapi kan kalau kita datang itu kan lebih enak. Kuburan bapak kita di sana, kita ziarahnya dari sini, baca Fatihah, ya Fatihahnya nyampe. Cuman lain. Ibaratnya begini, kalau kita datang ke kuburan kita ketemu langsung sama bapak kita. Tapi kalau kita nggak datang lewat musola doang dikirimin salam. Ustaz Samsudin yang datang ke sana dapat salam nih dari anak ente. Apaan nih? Masih lumayan lah dapat kiriman juga. Daripada kagak sama sekali kan masih alhamdulillah. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu yang sulit. Dia datang kepada Nabi setelah beberapa tahun, dia datang lagi. Lalu Nabi bilang gini sama dia. Dok yadaka ala qalbika. Letakkan tangan kamu di dada kamu. Sudah nih rasain nih. Lalu kata Nabi, "Fama la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslim. Wa ma radaita li nafsika fardahu li akhikal muslim. Wa huwa
min ghoraibil ilmi. Ini yang dinamakan ilmu-ilmu yang aneh, ilmu yang susah itu, yang sulit. Kata Nabi, apa saja segala hal yang kamu redho, yang kamu senang itu terjadi pada dirimu, maka itu pun akan berlaku terhadap saudara-saudaramu yang muslim. Dan segala sesuatu yang dibilang kamu nggak suka hal itu atas diri kamu, ya, maka lakukan agar saudaramu itu menjadi senang. Ya. Jadi fama la tardo, sesuatu yang kamu tidak suka atas diri kamu. Misalnya kita nggak senang apa, kita nggak senang sakit, kita itu berarti saudara kita juga senang begitu. Nah segala fama rodaita li nafsika, fama rodaita li nafsika. Apa segala sesuatu yang kamu ridho, yang kamu senang atas diri kamu, maka lakukan agar saudara-saudaramu yang muslim itu menjadi senang dengan hal tersebut. Nah kalau kita sembulin, apa yang dimaksud dengan gharaibul ilmi ini? Itu rasa persaudaraan yang kuat di antara kita sesama muslim. Ya, Nabi bilang kan gitu, al muslim kal bunyan yasudu ba'duhum ba'da. Jadi begitu, idastaka udwun, ketika anggota tubuh kita ada yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Jadi tubuh kita ibarat bangunan muslim itu. Nggak akan bisa terjadi bangunan kalau bawahnya belum ada. Jadi itu saling menopang satu dengan yang lain. Makanya segala sesuatu yang kita nggak senang, pasti saudara-saudara kita yang muslim juga yang senang. Nah kalau kita senang terhadap sesuatu, jadikan agar saudara kita menjadi senang terhadap sesuatu yang kita suka tadi. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat, kalau kita lihat dulu Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah, yang beliau pertama kali lakukan adalah bangun masjid. Ya. Bangun masjid, Masjid Nabawi di tanah Sahal dan Suhail, seorang anak yatim itu, 2 orang. Lalu abis itu beliau mempersaudarkan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor. Abis itu Nabi mewajibkan untuk sholat berjamaah bareng-bareng dengan tujuan agar biar pada saling kenal, tambah akrab. Nah ini mempersaudarakan muslim ini yang luar biasa. Jadi ada orang Mekah yang tadinya di Mekah itu dia seorang saudagar, pedagang yang ahli ulung, datang ke Madinah nggak bawa apa-apaan, duit nggak bawa, baju kagak bawa, tapi dia punya otak dagang yang hebat. Disaudarain namanya orang-orang Madinah yang duitnya banyak. Tujuannya apa? Nanti duitnya dibagi kepada saudaranya yang dari Mekah ini, muhajirin, kemudian membangun fundamental ekonomi di kota Mekah. Lalu ada orang Madinah yang punya kambing 100, disaudarain nama orang Mekah. Itu dari 150 ekor dikasih saudaranya yang baru dia kenal, yang disaudarain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai dikatakan ada yang punya bini 2, diceraiin 1, dikasih buat saudaranya yang dari. Nah habisnya bininya diajak masuk Islam, moga di Mekah, diajak hijrah dia kagak mau, udah dia jalan diri-dirian aja, nggak ada bininya, udah dikasih. Sampai kayak gitu, coba kita ada yang begitu bisa nggak ada yang begitu? Wah, orang gubernur atuh katanya. Ya itu sampai kayak begitu. Makanya kan persaudaraan itu menjadi kuat gitu. Terbangun tuh rasa mencintai, rasa memiliki persaudaraan yang luar biasa di kalangan muslim. Itu yang membuat Islam itu dulu kuat, itu begitu. Nggak ada main kata-kataan, main gede-gedegan kayak kita sekarang. Tetangga maju dikit rumahnya, tetangga beli kulkas dia yang meriang. Tetangga beli kulkas dia yang meriang, kan urusannya kan gitu. Itu kan. Itu kadang-kadang kayak, nah ini kita sesama muslim, itu mestinya begitu. Makanya Nabi itu ngajarin begitu, min ghara'ibil ilmi. Segala sesuatu yang kamu tidak suka terjadi atas dirimu, maka itu pun tidak akan disukai terhadap saudaramu yang muslim. Segala sesuatu yang kamu redho, maka jadikan itu agar bisa membahagiakan orang-orang yang muslim, karena pasti mereka senang dengan hal itu. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya diajarin dari dulu juga, kita diajarin sama Nabi, kalau kalian masak sayur banyakin airnya, bukan banyakin sayurnya, airnya. Ya gitu. Jadi kalau kita beli sayur asem 10.000, airnya segalon aqua gitu. Ya.
Ya, tambahin asam aja sama garam yang banyak kan bagiin dah. Kata meninjaunya atuh, ya, ya begitu. Yang penting bagi-bagi. Dikit banget ya namanya kan kita bagi-bagi kan gitu. Nah itu dulu orang dulu masih sering jalanin, tapi kalau orang sekarang kayaknya udah enggak. Makanya kadang rasa persaudaraan kita itu kurang. Ya, kalau dulu kita tuh yang namanya got, nggak ada buang sampah di got, domelin rame-rame, orang kita bersihin rame-rame. Kalau sekarang buang aja. Terus alasannya apa? Ada PPSU digaji, UMR 4,2 katanya. Ngapain kerjaannya dia? Udah biarin dia ngerjain, begitu ngomongnya. Terakhir banjir. Itu kayak begitu dah. Ya, rasa itu gitu udah pada hilang sekarang. Itu makanya Islam menungguin maju, ya jauh masih. Islam bangkit jauh kalau kita masih pada begini. Kadang kita sesama muslim aja main kata-kataan kadang. Urusan apaan, mau pada main bener aja semuanya. Kan begitu repot. Ini kadang gitu begitu. Ya gimana mau maju Islam? Itu Islam bakal bangkit dari Indonesia kapan mau bangkit? Mau yang subuhnya cuma 1 sop setengah. Gitu. Ya coba tanya sama yang subuh berapa banyak yang datang? Itu Islam tuh kalau mau maju, itu sholat subuhnya kata Nabi seperti sholat Jumat. Nah itu baru dah tuh. Makanya akhirnya kan ustadz-ustadz kita pas dengar gitu tuh hadisnya, kalau gitu kita bikin subuh gabungan. Wah. Biar banyak gitu. Ya bener boleh-boleh aja sih, namanya kan gabungan gitu. Terus selesai gabungan kosong lagi gitu. Ya paling kagak ada kumpulnya udah rame-rame. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini yang namanya gharaibul ilmi, ilmu-ilmu yang sulit. Ya, itu begitu. Sebenarnya ya emang dibilang sulit emang melakukan itu. Ya kita kalau makan duren, ya kalau duren itu kan baunya kan kemana-mana itu. Ya itu tetangga kita nyium, anaknya, mau duren nangis duren. Ini gara-gara dia sih beli duren ini kan begini, gue beli duit kagak kata. Baunya doang kebagian kan begitu, namanya kan nyakitin gitu. Nah, makanya ente belah no di Kalibata bang kulitnya buang, bawa durennya aja. Kenapa? Gue bikin kinca aja dah gitu, kinca airnya biar banyak sama gula jawanya 3 kilo, durennya 1. Dimakan ini kolak apa duren. Yang penting bagi-bagi, beliin roti dah satu-satu 10.000, anterin tetangga apa nih? Kinca gitu. Udah. Yang penting kan ada bau-bau durennya. Ini kayak kolak tapi ada bau duren nih. Kinca bukannya kolak gitu. Itu begitu. Itu yang diajarin nama orang-orang tua kita ya, Rasulullah ngajarin gitu. Ada semua diajarin kita tetangga. Beli mainan pada, emang tetangga kita lagi pada susah. Dia beli mainan yang cakep tuh pistol-pistolannya. Nah tetangganya pada ngeliatin aja, dia udah ngiler, udah pengen banget tuh anak, duitnya kagak, emaknya mau beli apaan gitu. Ya gitu, makanya hal-hal kayak gitu juga ya mesti kita perhatiin juga tuh. Kesianan tuh anak emaknya dorong-dorong sama anaknya habis itu ngamuk. Ya, diminta beliin yang sama, man duitnya kagak, mau bilang apa. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi melihat kondisi yang ada semuanya di lapangan. Ya. Lalu kemudian Nabi bilang, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal istidada lil mauti min ra'sil ilmi. Sesungguhnya persiapan untuk menghadapi kematian itu merupakan pokok daripada ilmu. Jadi diajarin tuh Nabi. Bayangin berapa tahun tuh dia keluar dulu. Kalau dibilang ba'da sinin itu lebih dari 3 tahun dia pergi. Baru datang lagi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah berlalu lebih dari 3 tahun itu dia datang lagi. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak tahu lah. Yang jelas pokoknya setelah lama dia baru datang lagi. Diajarin sama Nabi. Ya, semuanya. Gharaibul ilmi, lalu ra'sul ilmi itu apa? Jadi ra'sul ilmi adalah persiapan untuk menghadapi datangnya kemaut. Ya, kedatangnya kematian, datangnya maut. Itu persiapan itulah yang dibilang pokok daripada ilmu. Jadi kita ngaji nih, ngaji apaan aja kita ngaji. Ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji apa semua kita ngaji. Intinya satu, pokoknya apaan? Persiapan buat mati. Itu udah. Ya, makanya kan Nabi nanya, persiapan apa yang sudah kepersiapan buat kematian? Kita saya tanya, udah ada yang beli kain kapan belum? Saya tanya.
Makanya sekali-kali boleh Ustaz Abdul Aziz, Aziz. Tuh kalau lagi mau lebaran tuh kan suka dikasih hadiah-hadiah tuh. Merbot, imam, Bilal, kain kapan beliin 12 meter. Ini apaan nih katanya nih? Ya, beliin yang bagusan dikit. Nah, Ustaz TV tahu tuh kalau kain kapan yang bagus digunting dikit, ditarik, seret. Ya, kan TV ya, enak ya. Tapi kalau yang murah, itu mayat juga gatal di kuburan makanya. Gue gak enak banget kan, ini yang gratis apa yang dibeli ya gitu. Ya kalau yang bagus tuh enak, makanya kan begitu. Kita pakai yang kalau meninggal tuh pakai yang kalau duit gitu banyak nih. Meninggal jangan nyari yang gratis. Ya, jangan nyari yang gratis kan kapan beli kan kapan tuh yang bagus. Beli. Ya kayak dulu saya punya guru Kiai Haji Abdul Hayy Naim tuh cepete dikasih latin sini. Awe Ki, tuh lihat kain kapan gue udah gue siapin buat mati. Arahnya langsung mati tuh. Nah ini duit gue udah siapin nih 100 juta buat apaan? Buat gue mati ntar, buat tahlilan, buat ini, buat gitu, kayak gitu. Jadi ntar gue kalau mati kita gue kagak nyusahin orang, anak-anak gue pada semua udah, pokoknya buat gali kuburan nih duit udah siap semua, buat tahlilan duit udah ada semua. Nah tahlilan aja 40 hari BHS hadiahnya. Iya kain BHS itu bukan BHS. Ustadznya doang, bukan kalau umum. Kalau umum agak gajah telentang apa gajah duduk lah gitu bukannya lah. Ya, jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi persiapan kedua mati nggak pakai duit. Iya mati nggak pakai duit, ngurusinnya pakai duit. Sekarang tanya di Kober gali kuburan berapa selobang? Ada 2 juta? Hah? Lebih deh, 3 juta kan? Nggak pakai duit nggak? Pakai gali kuburan. Apalagi kalau pakai ngaji kubur lagi. Ngajinya di Kober, lain apa di rumah bayaran nih. Di Kober serem. Ya begitu hal kayak gitu tahlilan pada. Ya makanya kan hadirin rahimakumullah. Di antara kita tuh hidup bermasyarakat seperti yang diajarkan Nabi itu. Ini ada juga kita jalanin di masyarakat kayak tahlilan, ada tetangga kita yang mati ya. Itu kita datang bawain apaan? Makanan. Kalau perlu bawain beras, tar buat dia masak dan lain sebagainya. Begitu biasain tuh. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia, dia bikin tahlilan, anterin kalau perlu tiap hari, besok tahlilan malam pertamanya. Ntar gue mau beli jeruk dulu dah 3 kilo. 3 kilo atau sekilo dah, sekilo jeruk lagi mahal nih 25 gitu ya. Nah, ada yang 20 kecilan dikit nggak apa beda kan gitu, yang penting manis. Kan kalau kecil kan tambah banyak jeruknya. Ya. Nah, itu bawain. Nah kalau 1 orang nganterin sekilo, nah kalau tetangganya ada 50 orang bisa jualan jeruk dia habis itu. Ya, banyak jeruk yang bawa salak, ada yang bawa ini. Itu ngering, itu yang dibilang namanya takziah. Ya bukan cuman ketika dia datang meninggal, lantas kemudian kita masukin amplop itu. Setelah itu tahlilannya. Ntar malam ketiga apalagi. Orang kan tahlilan yang banyak malam keberapa ya? Ketiga sama itu yang orang kita nggak bisa prediksi itu. Datang lagi bawain makanan tuh tetangga kita. Hadirin, orang itu kalau lagi senang kita datang itu nggak terlalu diperhatiin. Kayak lagi kawinan nih. Ya nggak terlalu perhatiin, tapi kadang-kadang kalau kawinan diperhatiin juga nih, kayak ini nggak kondangan sama gue nih katanya gitu, ditandain. Ya kadang tapi kalau kita lagi dalam kondisi susah, ya kita datang itu akan diingat sama dia. Lagi sakit nih, kita datang kita tengok ke rumah sakit, ya kan? Dia datang tuh bawain jeruk 3 kilo, bawain apa? Udah datang doain Fatihah biar mudah-mudahan itu akan dikenang sama dia. Dulu waktu gue sakit dia datang tuh nengok. Tuh yang begitu-begitu. Ini yang dimasuk dalam kategori gharaibul ilmi. Itu begitu hal-hal hidup bersosial masyarakat. Itu hal-hal yang begitu yang mesti kita bina, mesti kita bangun semuanya. Ya tahlilan, bantuin mereka. Apalagi kemudian ketika kita tahu kondisi kayak begini, anak-anaknya sekolah, lalu kemudian nggak kuat bayaran. Kita dengar tetangga kita anaknya belum bayaran gitu. Berapa bulan sekian. Udah ada rezekinya, udah nggak usah ngomong, ente datang aja ke sekolahannya. Anaknya itu mana? Berapa bulan? Ya, 3 bulan. Ini gue bayarin dah sebulan. Gitu. Lumayan sebulan gitu kan. Itu hal-hal yang kayak begitu. Daripada gore. Ada apalagi kalau ada orang-orang yang lakinya mati jadi janda. Ya kan, janda umurnya 36 tahun. Ketawa ya aja. Umurnya 36 tahun, kan anaknya ada 2, masih kecil-kecil tuh. Jis kan sianan gitu ya.
Ya kan dia bingung, lakinya udah kagak, gitu kan. Ustaz Azami boleh tuh kalau ada yang begitu Ustaz Azami kita tempel lagi. Ya begitu kita bantu ya, artinya kadang-kadang itu sih bini kita kadang-kadang marah-marah. Lu ngapa lu bantuin yang janda yang muda, katanya yang tua banyak katanya. Kalau yang udah tua kan, kalau yang muda ini takut-takutnya dia berzina jadinya, makanya kita bantuin yang begini-begini. Nah Nabi aja kan beda, ngasih pertolongan buat ada janda datang, ada yang tua, ada yang beda, gitu kan. Makanya ada datang kakek-kakek datang ke Nabi, ya Rasul, kalau saya nyium bini saya bulan Ramadan boleh nggak? Kakek-kakek umur 75, bininya umur 70. Ya Rasul, kalau saya mau cium bini saya bulan Ramadan siang-siang boleh nggak? Boleh kek, boleh. Gitu. Kakek girang banget. Datang anak muda umur 30 tahun. Ya Rasulullah, saya dengar tuh deh kakek-kakek nanya nyium bini siang-siang boleh. Berarti saya boleh dong. Oh ente nggak boleh. Wah gitu ya Rasul, setrumnya lain. Setrumnya lain. Kalau dia udah kakek, udah letoy, kata setrumnya ya elah, kagak nyala, di setrum kagak nyala gitu lah. Kalau yang begini, waduh, belum kabelnya belum nempel, lampu udah nyala. Itu kan dahsyat, udah setrumnya gede. Ya, jadi seperti itu. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dinamakan rasul ilmi, pokok daripada ilmu adalah persiapan menghadapi kematian. Jadi itu tuh intinya ilmu, ya. Pokoknya ilmu yang kita belajar semua intinya di situ adanya kita nabi. Persiapan buat mati. Ente mau belajar apa aja semuanya intinya adanya di situ. Persiapan bekal buat menghadapi kematian. Maka dikatakan fal aula ayyastagila bih. Maka yang paling utama adalah menyibukkan diri dengan mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Itu udah, apalagi yang umurnya udah 60, 70, itu kan udah umur-umur dikit lagi finish. Ya. Itu kalau orang di lampu merah tuh udah kuningnya udah kedip-kedip tuh tik 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 dikit lagi. Ya rata-rata kan Nabi bilang jarang umatku tuh yang umurnya lebih dari 70 ke atas, 80 tuh jarang. Atau yang meninggal sebelum 60 jarang. Rata-rata kalau meninggal 60, 70, 60. Kalaupun ada emang udah nasibnya dia udah gitu, mau bilang apa emang. Belum umur segitu udah meninggal. Karena kita ini kan umur 4 bulan di dalam perut, matinya udah ditentuin. Kapan kita mati? Udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruyan Abdullah ibni Masyhur Al-Hashimi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazil ayah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Al-Hashimi, dia bilang Rasulullah pernah membaca ayat ini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Siapa orang yang Allah menghendaki atasnya petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkan dia, Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, sesek, ya. Jadi hatinya itu perasaannya nggak pernah tenang, nggak pernah lapang, bawaannya gedek sama orang, bawaannya sumpah aja, mukanya cepet tua jadinya juga, karena nggak tenang. Kalau orang yang orangnya pelong itu mukanya dilihatnya enak, dia nggak mau ngurusin urusan orang apaan udah, ya. Jadi begitu. Sumakala iza dakhala nurul Islam al-qalba infasaha wan syaraha. Kalau masuk cahaya Islam ke dalam hati seseorang, maka hatinya akan menjadi lapang dan jadi terbuka. Ya. Jadi seperti itu orang. Itu lihat riwayat ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Itu kan Umar kan sebelum masuk Islam Nabi memang udah doa. Ada Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ini dua Umar ini Rasul minta agar salah satunya bisa masuk Islam. Karena ini dua-duanya jawara nih, orang hebat, dua-duanya galak banget sama Islam. Nabi nggak minta, ya Allah matiin tuh dia dua-duanya, jahat banget sama umatku. Kagak. Nabi justru minta apa? Agar orang-orang itu diberi taufik hidayah, petunjuk untuk memeluk Islam. Coba kita begitu nggak? Oh no Islam nih, bunuh aja katanya. Waduh ganas banget gitu udah.
Kalau Nabi enggak, doain biar dia masuk Islam. Ingat waktu Nabi ada di Taif mencari suaka, ditimpukin di sono sampai mukanya berdarah, kakinya berdarah, sampai malaikat gunung marah kesel, ya Muhammad, kalau kau berdoa sama Allah, aku udah dapat izin dari Allah untuk membalikan ini gunung, mati itu orang Taif semuanya. Malaikat aja sampai jengkel, gondok, bayangin malaikat yang nggak punya emosi aja marah. Gitu. Ya, malaikat harusnya ketukar tuh dia. Nah, malaikat Nabi Muhammad marah gak? Jangan, kata Nabi. Itu mereka nggak tahu tentang Islam. Mudah-mudahan kalau mereka nggak meluk Islam, nanti anak cucu mereka akan memeluk Islam. Tuh Nabi doanya. Makanya kita nyari orang yang kayak Nabi, pada ya nggak ketemu sekarang kadang-kadang. Udah ngaco suka pada. Ya, akhlaknya mana Rasul? Di mana akhlak Rasulnya pada? Gitu kan? Ya, ini hadirin. Jadi Sayyidina Umar begitu, makanya Nabi doain biar masuk Islam tuh antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata di antara dua yang diterima sama Allah adalah Umar bin Khattab. Dalam riwayat, Umar bin Khattab itu satu malam dia pernah, bahasa kita malam-malam dia datang dengerin Nabi lagi baca surat Al-Haqqah, ya. Surat Al-Haqqah dibaca sama Nabi, didengerin sama Umar. Dibilang luar biasa uslub bahasanya nih. Dibilang mantep banget. Oh, ternyata ini syair yang dibicarain oleh orang-orang Quraisy yang sering dibaca sama Muhammad nih syairnya. Memang luar biasa indahnya kalimatnya. Lalu Nabi bilang begini, beliau baca surat Al-Haqqah ayat 40. Wa ma huwa biqauli syairin. Ini Quran bukanlah perkataan syair. Umar bingung, kan dia ngumpet ya, Nabi Muhammad kagak tahu ada dia. Dia kok bisa tahu nih Nabi Muhammad ngomong ini? Nah, kalau dia bukan syair berarti dia nih memang kalimatnya diakui cakep bahasanya. Berarti ini omongan dukun-dukun zaman dulu kali ini semua. Nabi baca lagi lanjutan ayatnya. Wala huwa biqauli kahinin, dan dia juga bukan ucapan para dukun-dukun kata Umar. Wah, ini Muhammad kok tahu aja. Padahal kan dia cuma dengerin doang, cuma terbetik dalam hatinya doang. Lalu di situ dia mulai mengatakan, wah, kayaknya Islam udah mulai masuk nih ke dalam dadanya nih. Gitu. Umar udah merasa begitu tuh. Ketika dengar itu dia mulai tertarik tuh dengan Islam. Tapi karena memang saat itu, ya kan, keras terhadap Nabi Muhammad tuh. Dari orang-orang Quraisy itu pemimpin-pemimpinnya mencaci, mencela, memusuhi Nabi Muhammad. Ya, sehingga Umar pun pengen mengakui itu juga akhirnya dia belum itu juga, tetap aja masih musuhin Nabi Muhammad. Sampai satu ketika dia lagi jalan dari rumah dibawa pedang, ditanya sama Nuaim, ketemu Nuaim di jalanan. Kata Nuaim, ya Umar, ente mau kemana bawa pedang? Saya mau bunuh Muhammad. Emang apa ente mau bunuh Muhammad? Pokoknya gue gak demen sama Muhammad. Kata Nuaim, Umar, ente gak bisa begitu sama Muhammad. Ente gak usah ngurusin Muhammad, ente urusin aja no. Ade ente sama ipar ente no. Khobab bin Arad sama ade ente. Itu dia berdua udah memeluk agamanya Muhammad. Dengar gitu marah deh. Yang bener lu ngomong. Kagak percaya, lu datang aja ke rumahnya. Umat tuh langsung, mau tadinya mau ke tempat Nabi Muhammad, dia datang ke rumahnya. Langsung didobrak pintu, dia dengar. Ya, adik beliau lagi ngaji sama suaminya itu. Surat Toha dibaca, didobrak pintunya. Khobab bin Arad lakinya langsung ngumpet. Dia tahu Umar. Nah Umar setan aja takut dia lewat. Umar. Gitu kan, gimana ceritanya dah. Kalau setan takut gimana orang? Galak. Lalu kemudian apa yang lu baca tadi? Enggak bang, enggak baca apa-apaan. Yang bener lo, digampar tuh. Sampai berdarah mulutnya. Langsung dibilang ini, lu berdua, kalau bahasa kita Betawi, lu berdua udah keluar dari agama nenek moyang kita ya, gue dengar. Lalu dibilang ini, bang, kalau memang ternyata agama yang abang peluk itu nggak bener gimana? Gitu. Karena emang dari awal Umar ini udah ada ketertarikan dengan Al-Quran. Lalu dia ngeliat adiknya mukanya berdarah gitu kan, nah Umar gampar, jangan digambar anak cewek, gimana nggak bonyok mukanya? Gitu. Oh, mukanya berdarah, dia nggak tega juga. Dia lihat akhirnya, mana yang tadi lu baca sini, gue pengen lihat. Nggak boleh. Ada nggak boleh bang.
Abang orang kotor, kagak boleh. Kalau abang mau pegang, abang mandi dulu sono gitu. Gitu suruh mandi, Umar mau dimandi dulu. Sabun mana sabun gitu. Gitu. Mandi selesai lalu baru dikasih. Dibaca itu surat Toha. Karena emang doanya Nabi Muhammad itu, ini nggak lepas dari doanya Nabi Muhammad juga. Yang memang minta di antara dua Umar ini biar dia masuk Islam. Maka cahaya Islam masuk ke dalam dadanya Umar. Ketika dibaca surat Toha, langsung bilang, antarkan aku menemui Muhammad. Gitu. Mau ngapain bang lu ketemu Muhammad? Gitu. Kagak, anterin aja dah pokoknya. Tadinya bahasanya galak langsung jadi lembut. Nah, Khobab bin Arad yang tadi ngumpet di bawah bangku langsung keluar. Antarkan aku. Di mana Muhammad? Akhirnya Khobab, saya tahu di mana Muhammad. Datang tuh Nabi Muhammad. Oh, pas Nabi Muhammad datang pintu dibuka, assalamualaikum langsung. Itu ketika pintu dibuka, Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam 3 hari sebelum Umar. Jadi 3 hari sebelumnya Hamzah udah masuk Islam tuh, Hamzah pamannya Nabi. Hamzah buka pintu melihat Umar. Waduh. Lo mau ngapain kemari? Oh, ini sama-sama jawara. Hamzah kan jawab. Lo mau ngapain kemari lo? Gue mau ketemu sama Muhammad. Gitu. Mau ngapain? Mau ketemu Muhammad. Lo nggak ada urusan sama gue, mau ketemu Muhammad bukan ketemu lo bukan. Kata, ini urusan apa nih? Gitu. Kata Nabi, udah biarin aja. Kalau emang dia datang mau bunuh Muhammad, kita bunuh dia dengan pedangnya dia sendiri. Kita lihat dia mau ngapain. Lalu yang terjadi apa ya? Umar bin Khattab menyatakan keislaman di hadapan Rasul. Itu pada takbir semuanya. Mereka bilang doanya Rasulullah dikabul oleh Allah. Di antara dua Umar, ternyata Umar bin Khattab lah yang dipilih oleh Allah untuk memeluk Islam. Seseorang yang tadinya galak, yang tadinya bengis, jawara, jagoan, ketika masuk Islam, agama ke dalam dadanya, langsung jadi orang yang lembut, ngomongnya penuh sopan santun. Kalau yang tadinya kalau di jalan ditendang-tendangin semua, mikir gue lewat. Sekarang misi Pak, saya mau lewat. Kata orang enggak jadi begini dia katanya. Gara-gara Islam jadi begini tuh. Itu. Makanya orang tuh begitu. Ada preman, insaf, yang tadinya galak jadi lembut itu masuk. Tapi kalau kita ada ustadz masih galak ya sekarang, kadang-kadang gimana ceritanya Islamnya di mana? Biar lembut, penuh kelembutan. Nabi itu dakwahnya dengan kelembutan, baik ngomong, nggak nyaci orang, nggak hina orang, nggak maki orang. Kalau Nabi dulu dakwahnya menghina orang, memaki orang, mana mau orang masuk Islam? Kagak mau. Kalau punya rasa dendam, salah dikit diingat terus-terusan. Nabi orang salah kayak gimana dimaafin sama Nabi. Ya. Lihat orang yang bunuh paman Nabi Hamzah, Wahsy. Lihat. Wahsy itu kan yang bunuh paman Nabi itu waktu perang, dibelah dadanya. Hindun makan jantungnya, bayangin dah. Ya, Nabi ngelihat pamannya perutnya dibelah, jantungnya dimakan sama Hindun. Ketika terjadi Fathul Mekah, ya, Nabi Muhammad memasuk Mekah, menguasai Mekah, itu Hindun kebingungan. Nah gimana nggak bingung? Dia pernah dulu, dia kalau cuma bunuh doang sih mending, ya, dimakan. Karena dulu waktu perang Badar, suami dibunuh sama Hamzah. Kan kalau dulu kalau sebelum perang kan tarung dulu jawaranya. Kalau dulu sebelum perang begitu, perang nih. Ya kita nonton ada film Muhammad, film Umar tuh kan. Sebelum perang itu 3 orang jawara maju. Berantem. Dia. Habis itu baru perang dimulai. Kalau sekarang kan kagak. Jenderalnya adanya di mana? Belakang. Udah lu prajurit maju duluan dah, maju. Kalau dulu kagak. Maju duluan tuh kayak Ali bin Abi Thalib itu semuanya kalau perang maju duluan lawan jawara dia. Tujuannya apa? Kalau jagoan kita menang, anak buahnya ngeper semua. Makanya kalau orang dulu perang nih, jenderalnya mati, palanya dipotong, masukin ke tombak, angkat gini. Betul, anak buahnya ngeliat, waduh, jagoan kita, palanya doang ditombak, udah langsung kicut yang lain tuh. Lemes, waduh nggak ada pimpinan lagi. Itu kayak begitu. Ya makanya kan hadirin rahimakumullah. Nabi bilang itu, apabila masuk cahaya Islam ke dalam hati seseorang, maka hatinya itu jadi lapang, jadi terbuka. Gitu, ya. Yang tadinya suka marah-marah, sama bininya marah mulu. Gitu. Ngaji rajin, tapi marah-marah mulu sama bininya. Salah dikit, salah. Dikasih kopi, kurang panas, marah-marah. Ya kan?
Kan gampang, panasin aja lakinya. Gitu. Kalau enggak kopi kasih bininya bikinin lagi yang baru kan gitu susah. Apa susahnya nggak usah marah-marah dah gitu. Kalau seandainya enak jalannya ke warung kopi. Bang lu mana? Gue mau ke warung kopi. Emang apa sih? Lu cobain aja dah gitu. Gak usah pakai marah-marah, jalan aja udah. Terus juga bini mikir, laki gue marah ngapain? Ya kopinya pakai air es. Ya apa rasanya emang es kopi mana? Ada kopi enaknya panas ngebul. Ya, kan dingin kan ngebul juga kan? Hadirin rahimakumullah. Jadi dibilang, lalu hal lizalika min alamatin. Apakah yang dinamakan masuknya iman ke dalam masuk ke Islam ke dalam dada seseorang itu ada tandanya? Ada tandanya nggak sih? Maka dibilang Nabi, iya ada tandanya. Tandanya kalau cahaya Islam itu sudah masuk ke dalam hati orang dan itu menyebabkan hatinya jadi lapang, jadi terbuka, timbul ketenangan di dalam jiwa orang itu, jadi penyabar, yang tadinya galak jadi baik, yang tadi tukang marah-marah nggak marah, yang tadi kudanya bacot mulu jadi diam sekarang orangnya. Berubah dengan masuknya cahaya Islam ke dalam dirinya. Itu tandanya diantaranya adalah maltajafa an daril guru. Dia akan menjauhi dari yang namanya kehidupan dunia, daril guru. Karena dunia ini tempatnya tipuan. Ya, tipuan ini adanya di sini. Ya. Semua cuma tipuan doang. Kita lihat tipuan gimana? Coba kita bilang dunia tipuan ini gimana? Coba lihat. Hadirin rahimakumullah. Kita jangan mengira orang-orang yang rumahnya gede-gede tuh yang tanahnya ada 1000 meter, yang punya kolam renang, yang pembantunya ada 5, yang mobilnya ada 6, ya kan? Pintu gerbangnya pakai remote. Ya. Itu jangan ente kira mereka tidurnya pada enak, pada tenang, belum tentu. Ini dunia. Ya. Ente lihat tukang-tukang sindang yang ada di Danau Pahlawan no pinggir jalan, yang bawa pacung luang sama pengki, tidur pakai alasnya cuman apaan? Kardus. Pules nggak tidur? Pules. Itu orang yang rumahnya kasurnya spring bednya harganya 30 juta. Kita beli spring bed 30 juta. Loh, mendingan kita beli apaan 30 juta? Beli motor lewat, motor paling 15 juta dapat. 30 juta tidur nih, tetap aja enggak. Dunia itu menipu. Kadang dia duduk di mobil pakai AC enak, dia ngeliat tuh orang, no orang enak banget ya tidur begitu, bisa pules. Ya, bisa begitu terus. Nah gue tidur rumah enak, ada supir AC, tidur puyeng. Ya kan? Hadirin rahimakumullah, jangan dikira orang itu kalau semakin tinggi jabatannya itu makin capek. Orang kadang ngelihat orang jadi wali kota, wah enak banget ya jadi wali kota, kemana-mana ada patwalnya begini-begini. Ente nggak ngerasain jadi wali kota gimana? Saya dulu waktu ngomong sama Dadang Kaprawi waktu acara keluarga dulu, kata Bang Dadang enak jadi wali kota. Enak apaan Din katanya? Nih katanya gue udah 3 hari gak tidur nih katanya. Lah beneran sekarang kita gimana bisa tidur nih acara sono, ntar subuh ada subuh pengajian Al-Basi wa Tahqiq, ada pengajian ono begini jalan lagi udah malam kita pulang tuh jam 10, teman-teman sekolah ada pada kumpul datang di situ. Kita tinggal tidur kagak enak, kita ngobrol lagi sampai subuh, tidur bentaran, bangun lagi Pak, berangkat lagi, akhirnya ke masjid sono Pak, berangkat lagi. Ntar gitu lagi tidur baru tidur, Pak kebakaran gitu. Wah ada kasus ini, nggak bisa tidur, makanya mereka pada pakai suplemen tuh vitamin. Itu satu vitamin bisa 500.000 harganya sekali minum. Buat apaan? Buat daya tahan tubuhnya. Jadi kita jangan mikir enak banget ya sekarang ini gagah banget rumahnya. Lo nggak tahu palanya puyeng. Ya tanya ada lurah, tanya lurah. Ya kan sekarang Sabtu Minggu dia mesti masuk dan lain sebagainya. Banyak urusannya. Ya kan kalau yang setap kan enak, cuman duduk doang. Emang duitnya dikit. Ya wajar. Jadi wajar orang kalau kerjanya banyakan, duitnya banyakan, pantas. Nah kalau orang kagak kerja duitnya banyak, biar tuyul dia berarti. Nah itu hadirin jamaah yang jadi dunia itu memang begitu. Orang kalau emang cahaya Islam udah masuk ke dadanya, dia akan menjauhi dunia. Orang dulu masih mudanya kerja nyari duit udah banyak, lalu pensiun, masuk umur 60 dah tuh, 58, 60. Itu kalau emang dia udah hatinya udah masuk cahaya Islam secara baik, dia udah tinggalin tuh dunia, udah duit udah banyak, rumahnya udah banyak, mobilnya udah banyak, anak udah punya, cucu udah punya,
Apalagi yang dirasain? Senang udah, sakit udah, mati doang yang belum. Nah, kalau emang masuk cahaya Islam ke dalam dadanya nih, hatinya, dia akan jadi orang benar, rajin sholat 5 waktu. Dulu masih muda emang nggak pernah. Kenapa? Waktunya emang nggak ada, nyari duit, terus. Ya emang ngejar target. Untung dia belum mati tuh, kalau dikeburu mati repot. Akhirnya umurnya sampai itu. Ya, nah di situ kemudian udah tua tuh dia rajin sholat jamaah. Lalu kemudian kalau ada pembangunan masjid, musola, peringatan maulid, lalu ada buka puasa, dia nyumbang. Lalu kalau ada korban, dia sedekah. Itu duit yang dikumpulin kemarin dikeluarin semuanya. Itu baru yang dibilang cahaya Islam itu masuk ke dadanya. Apa buktinya? Dia udah tinggalin tuh dunia, dia udah kembali kepada akhirat. Wal inabatu ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Itu tandanya. Ya. Dia menjauhi dunia yang merupakan tempat tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kan udah dibilang, dunia ini tempat tipuan semuanya. Ya hanya tipuan belaka. Fata morgana kalau dibilang. Dia udah tinggalin dunia, lalu kemudian dia kembali menuju ke darul khulud, persiapan ke akhirat. Lalu kemudian persiapan mati dipersiapkan yang banyak menghadapi kematian berupa amal-amal soleh. Jadi dia nggak mau ngarepin anak-anak, ntar kalau gue mati, nih lu sedekahin buat gue ya. Anaknya belum tentu. Ya. Jangankan yang pada anaknya pada nggak ngaji, yang pada ngaji aja anaknya kadang-kadang begitu juga. Ntar bapak kalau mati ini tanah ya, lu sedekahin nih buat gue. Pas udah dibagi-bagi nih. Ini buat apa gimana nih? Ah udah bapak ntar belakangan dah katanya dah. Ini buat kita dulu, nih buat balik nama aja kurang duit ini kan gitu. Begitu ya, nggak percaya bapak, coba dan ntar dah lihat dah. Makanya kalau punya duit nih banyak nih udah jual nih buat masjid bangun nih. Ya itu. Ya sekarang kita punya kontrakan 20, kalau kita jual satu berasa nggak? Ah enggak. Punya kontrakan 20, jual satu petak taruh udah 500 juta. Buat amal jariah. Kira-kira jadi berkurang nggak harta kita? Kalau secara johir berkurang, kurang atuh dari 20 tinggal. Tapi keberkahannya bisa lebih lagi. Yang pasti kita udah punya tabungan di akhirat tuh, satu kontrakan. Bayangin, ente mau nggak punya kontrakan di surga? Iya, itu dia. Kan Allah pernah nantang kita untuk jual beli. Ya, jual beli dengan Allah. Ya jual belinya begitu. Sedekah yang banyak buat masjid, buat anak yatim, buat apa? Nah itu. Makanya itu hadirin jamaah rahimakumullah itu ya yang dibilang tanda kalau cahaya Islam itu udah masuk ke dalam hati kita. Ya sama dunia ada enggak itu, sama akhirat udah siap-siap persiapan semuanya. Hadirin rahimakumullah, ada Isa itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberikan hidup kita, dijadikan keturunan kita saleh dan salehah. Tilka niyyah ila hadrat Nabi Al-Fatihah.